Ya kalau dari kita secepatnya, sebelum ada Lebaran ada semacam keputusan bersama. Jangan sampai beginilah, kan kita mau semua apa memiliki jiwa patriotik lah. Mereka kan usaha di Republik ini ya bermental seperti Indonesia, jangan bermental seperti penjajah. Pak pernah mengatakan bahwa memang ojek online ini berhak mendapatkan THR di hari raya. Nah, akan seperti apa Pak aturannya dan kapan juga pemerintah berencana merealisasikannya? Ya kalau dari kita secepatnya, sebelum ada Lebaran ada semacam keputusan bersama. Jangan sampai beginilah, kan kita mau semua apa memiliki jiwa patriotik lah. Mereka kan usaha di Republik ini ya bermental seperti Indonesia, jangan bermental seperti penjajah. Itu kita nggak mau kita sebagai negara membiarkan warga negara ini dieksploitasi di seperti ya mereka seperti apa ya kalau bahasa kawan-kawan driver ini mereka seperti budak aplikator dan kita tidak mau yang jelas kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi di era kepemimpinan Baik. Pak Prabowo, di era kepemimpinan Menteri Yasri dan juga saya sebagai wakil menteri. Pokoknya kami tidak ada urusan dengan apapun yang namanya penindasan dan kami Sudah negara coba harus ajak hadir. diskusi Nah, aplikator kah Pak soal mengenai hal formatnya ini? Respon kenapa? aplikator mengenai hal ini bagaimana sejauh ini Pak? Respon dari Aplikator aplikator sampai apakah detik ini semua Kemenaker sudah coba bagus, ajak nggak masalah. diskusi? Kita tidak nggak Mm-mm. masalah. Mereka cuma nyari waktu momennya. Artinya semua udah pada tahap finalisasi lah ya terkait eh, apa eh, THR ini. Karena kan mereka minta waktu lah, katanya minta waktu terkait THR. Mereka belum berani bicara tentang THR. Ya sudah, kita bicara titik temunya. Ya udah kalau kalian tidak ngasih THR, kasih namanya bonus hari raya. Lantas kalau tidak bonus hari raya, bantuan hari raya. Dan kita tidak mau itu yang namanya sembako, paket-paket sembako. Kita mau bentuknya uang. Karena kenapa? Ini ada persoalan psikologis. Psikologis driver, psikologis budaya. Bagaimana seorang driver berharap bisa juga merayakan hari raya itu misalnya dengan membelikan anaknya baju, lantas membelikan masakan-masakan ya yang menjadi budaya Indonesia misalnya opor ayam, rendang dan sebagainya. Nah, yang dituntut driver itu kan tidak lebih-lebih, nggak melebihi apapun yang diperkirakan oleh perusahaan ojek online. Gini Baik. lah, mereka itu kan untung besar lah. 9 tahun mau 10 tahun tidak ada regulasi yang mengatur itu. Kita hanya minta sebulan dalam setahun aja. Kalau mereka berat, menurut saya kelewatan itu. Iya, sangat kelewatan. Jadi menurut pandangan kami, tuntutan kawan-kawan driver ojek online harus kita dukung. Nah, tugas Baik. negara adalah bagaimana memperjuangkan tuntutan mereka. Itu. Baik, berarti akankah diatur menjadi regulasi begitu? Akan seperti apa kalau iya aturannya Pak? Ya kan aturan sudah pakai yang Undang-Undang Nomor 13 itu aja. Yang sudah ada aja kita, tapi nanti mungkin ada perubahan format karena ini kan industri digital yang baru ya. Mhm. Berarti kita harus bisa beradaptasi terhadap tatanan yang baru ini terkait industri digital gitu loh. Kan kita jujur bahwa kita ketertinggalan soal regulasi ini. Seharusnya kita malu ini. Negara-negara lain Baik. sudah membuat regulasi, bahkan negara yang sangat kapitalistik Eropa, Inggris, Spanyol dan beberapa negara yang lainnya. Bahkan Singapura tetangga kita sudah membuat regulasi terkait positioning driver online ini sebagai pekerja, gitu loh. Jangan Baik. dimanipulatif lagi karena gini, mitra itu sejajar, gitu loh. Mitra itu sejajar dan mitra itu menguntungkan, saling menguntungkan, bukan menguntungkan salah satu pihak. Itu prinsip dari yang namanya kemitraan. Baik, oke. Kembali lagi ke Bu Lili. Bu, sebenarnya kan demo ini bukan yang pertama dilakukan oleh para ojek online ini. Nah, kalau tahun sebelumnya, itu apa solusi dari aplikator, Bu? Kami yang tahun 2023-2024 itu kami menunggu kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja. Memang kami serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja ya Mbak terkait hal ini. Namun mungkin karena kurang gercep atau kurang kepedulian sehingga kasusnya hal THR ini menguap begitu saja. Nah dengan pemerintahan yang baru ini, Pak Menteri yang baru dan Wamen yang baru, saya pikir ini akan bisa berjalan dengan maksimal Mbak. Baik THR untuk roda 4, roda 2 maupun kurir.
Nah, kita sama-sama pekerja platform ini ya, Mbak. Jadi kami ingin semuanya itu mendapatkan THR. Kawan-kawan roda 4 pun juga akan mendapatkan. Roda 2 dan juga kurir. Jadi sama, Mbak, sama. Mungkin itu. Baik, baik. Pak Menteri, jadi ke depannya, Pak Wamen, apakah nanti ini sistemnya bukan kemitraan lagi atau bagaimana? Ya, ya kemungkinan besar tidak kemitraan lagi. Ini kan soal definisi. Oke, silakan naik kemitraan, tapi dengan kewajiban-kewajiban yang dituntut menjadi harapan kawan-kawan driver, silakan itu dipenuhi, gitu loh. Ini kan kita tahu dimanfaatkan celah kosong ini, kemitraan ini. Menurut saya nih manipulatif sekali lah, gitu loh, dan Baik, sangat merugikan driver ojek online. Kita baik. tidak Kalau mau menurut pakai Kemenaker, kata mitra dengan definisi yang menjadi definisinya aplikator baik. gitu. Kalau menurut Kemenaker, selain hak mereka untuk mendapatkan THR, apalagi yang ingin coba diakomodir untuk permintaan-permintaan dari tuntutan dari para ojek online ini? Yang tadi persis apa yang Bu Lili sampaikan, misalnya cuti hamil, lantas terkait asuransi kecelakaan dan sebagainya, dan itu wajib dan kita harus perjuangkan itu, nggak bisa tidak. Berarti jatuhnya Sekali nanti jadi lagi di pekerja tetap eranya dong, Pak? apa? Jatuhnya jadi pekerja tetap kalau sesuai undang-undang atau Lepas bagaimana? kan gini, ini kan ada apa namanya pekerja digital gitu loh. Pekerja digital ini kan kita lagi coba kaji supaya nanti kita menemukan formulasi tepatnya gitu loh. Jadi nanti keputusan hukumnya juga bagus, tidak merugikan platform digital, tidak merugikan juga driver. Nah, kita mau cari benang merahnya agar semua pihak ini bisa sama saling senyum itu. Kan kita negara kan harus bisa juga mengakomodir tuntutan kedua belah pihak. Tidak juga tuntutan driver juga, tapi juga tuntutan menjadi keinginan juga platform digital. Tapi kita tidak mau posisinya adalah posisi negara tetap bagaimana menjaga warga negara tetap sejahtera. Udah itu prinsipnya, prinsip dasarnya ya. Itu. Baik. Bu Lili, ada yang ingin ditambahkan, Bu, mengenai tuntutan dari para ojek online ini? Apa harapan dari asosiasi terkait dengan tuntutan para ojek online? Ya, harapan kami, nasib kami titipkan di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu aja, Mbak. Baik, baik. Kita akan tunggu nanti bagaimana mekanisme dan dinamikanya ya. Dan juga semoga mungkin dapat segera negosiasi yang baik begitu dengan para aplikator. Terima kasih Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati atas informasinya di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.